saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 01 Pasaman, yang saya hormati Ibu Majelis Guru yang sempat hadir pada diskusi pada pagi hari ini. Selanjutnya tentu yang kita banggakan Ibu Susiaryanti selaku CDP Angkatan 9 Kabupaten Pasaman Barat. Hamdan wa syukurillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, salam dari Allah kehadirat Baginda Rasulullah SAW dengan doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik ibu-ibu semuanya, pada pagi hari ini memenuhi undangan dari Susiaryanti kita berkumpul di ruangan pustaka ini dalam rangka nanti kita akan mengadakan diskusi mengenai visi dan prakarsa perubahan dari SDN 01 Pasaman yang sama-sama kita cintai. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Nalagri, saya guru SMP Negeri 6 Pasaman, sekaligus sebagai pengajar praktek yang mendampingi Ibu Susiaryanti dalam perjalanannya mengikuti pendidikan guru penggerak. Selanjutnya tentu ucapan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, kemudian kepada Ibu semuanya yang di tengah-tengah kesibukan yang padat masih menyempatkan waktu untuk hadir pada pagi hari ini dan mengikuti diskusi kita pada hari ini. Nah, adapun tujuan diskusi kita yaitu mendiskusikan cita-cita atau visi sekolah, dalam hal ini adalah SD Negeri 01 Pasaman. Apakah visi kita itu sudah berpihak kepada murid sesuai dengan transformasi pendidikan yang sedang kita lakukan sekarang. Adapun agenda nanti diskusi kita adalah yang pertama, penyampaian tujuan dari diskusi sudah saya sampaikan. Kemudian nanti akan mengisi kalimat rumpang dan kemudian nanti melihat visi sekolah. Yang melihat visi sekolah, apakah nanti sudah berpihak kepada murid atau belum. Kemudian mengidentifikasi perilaku yang dapat kita buat untuk mencapai visi tersebut. Ya, perilaku yang dapat kita lakukan untuk mencapai visi tersebut. Kemudian juga akan kita diskusikan juga apa saja prakarsa-prakarsa perubahan atau usaha-usaha kita dalam niatan untuk mewujudkan visi tersebut. Dan yang terakhir tentu adalah kurikulum. Nah, ibu-ibu sekalian, saya informasikan bahwa Ibu Susiaryanti selaku CDP, beliau sudah belajar untuk membuat visi dirinya selaku pendidik. Jadi sebenarnya seorang pendidik itu harus mempunyai visi. Jadi tidak hanya sekolah yang punya visi. Sejatinya seorang pendidik itu harus punya visi pribadinya sendiri. Akan dikemanakan kelas yang dia ajarkan. Nah, dari visi-visi pribadi kita selaku pendidik nanti baru kita bersama-sama menuangkannya ke dalam visi sekolah. Jadi diskusi kita kali ini adalah proses belajar untuk Ibu Susi selaku CDP, bagaimana nanti ke depannya beliau nanti selaku guru penggerak itu nanti bisa memfasilitasi diskusi-diskusi seperti ini nanti ke depannya, ya. Kemudian kita juga proses diskusi ini juga sekaligus merefleksi, ya, merenungkan kembali visi sekolah kita yang sudah ada sekarang ini. Apakah memang visi itu sudah sesuai dengan nilai-nilai transformasi pendidikan yang sedang berusaha kita lakukan, yaitu berpihak kepada murid. Untuk selanjutnya, kemudian visi itu kan sangat dinamis, ya. Visi itu bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan sekolah. Jadi diharapkan nanti ketika nanti visi sekolah kita perlu diubah, maka Ibu Kepala Sekolah dan Ibu di sini sudah memahami bagaimana cara atau prosedur untuk menyusun visi. Jadi ini seperti simulasi cara penyusunan visi yang sebaiknya dan visi yang bagaimana yang harus kita usung dalam visi sekolah kita, tentu saja yang berpihak kepada ini. Itulah tujuan kita pada hari ini berdiskusi. Untuk selanjutnya diskusi kita nanti akan dipandu oleh Ibu Susiaryanti. Kepada Ibu Susi kami persilakan.
Nah, aspal itu berarti iya mati lampu. Ya mungkin ada rusak ya kalau dari mati lampu. Ya dari kemarin dari malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena dengan diberikannya kita rahmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di ruangan ini dalam rangka acara diskusi merumuskan visi dan atasan perubahan sekolah, yang mana pada hari ini pelaksanaan diskusi ini merupakan tugas saya sebagai CGP yang datang 9. Selawat berangkaikan salam kita kirimkan kepada roh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala SDN 01 Pasaman, kemudian ibu-ibu para karyawan yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Kemudian yang terhormat kepada Ibu Pengajar Praktik yaitu Ibu Naila Hasni SPD yang telah mendampingi saya dalam pendampingan yang kedua pada hari ini. Baiklah, seperti yang disebutkan oleh Ibu tadi, bahwasanya sekarang kita akan mengadakan diskusi mengenai visi dan prakarsa perubahan sekolah. Ya, yang mana pada hari ini merupakan tugas pendampingan individu yang kedua, yang mana peserta dari kelompok diskusi yang hadir pada hari ini ada Ibu Kepala Sekolah yang bernama Ibu Firda Suryani SPD, kemudian Ibu Jamilah SPD SD, guru kelas 4, kemudian Ibu Eka SPD SD, guru kelas 1, kemudian operator sekolah yang bernama Ibu Irisma SD. Baiklah, pada hari ini saya selaku CGP langsung untuk memandu diskusi kita pada hari ini, yang mana diskusi kita pada hari ini bertujuan yaitu mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi kita bersama-sama mendiskusikan bagaimana nantinya harapan kita dari SDN 01 Pasaman ini, harapan visi kita ini di masa yang akan datang, yang kita harapkan bagaimana yang akan kita impikan. Terlebih dahulu sebelumnya kita akan merumuskan dulu, sebelum membuat visi itu kita merumuskan kalimat rumpang, ya, bagaimana harapan kita atau cita-cita kita untuk murid kita di masa yang akan datang. Nanti ibu-ibu ya, akan saya bagikan kertasnya mengisi bagaimana murid-murid yang diimpikan nanti. Ada pilihan kertasnya sudah saya bagikan itu. Ibu langsung mengisi, merumuskan kalimat rumpang cita-cita untuk murid kita di masa yang akan datang. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana menurut hati nurani kita masing-masing, bagaimana harapan kita murid-murid kita yang akan datang. Langsung saja diisi di kertas yang sudah dibagikan. Ya, Bu Susi kemarin masih ingat Bu kalimat rumpang ini sebagai contoh kata-kata yang lain. Ya, kalau kami kemarin dalam mempelajari kalimat rumpang ini, kalau yang menurut saya itu
kita memimpikan murid-murid yang, kalau kemarin saya memimpikan murid-murid yang religius, yang berpikir kritis, kolaboratif, kreatif, berteknologi, belajar mandiri, kompetitif. Itu menurut yang ingin harapan saya. Ya. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid kita itu bagaimana? Anak yang bagaimana menurut pendapat kita? Anak murid kita itu di sekolah, anak yang sudah memiliki potensi, anak yang sudah memiliki jati diri, atau bagaimana menurut pendapat ibu? Atau yang sudah mempunyai kompetensi, ya. Jadi kita melihat kekuatan murid kita itu di mana, apanya dia kuat di situ ya. Nah, jadi kelebihannya apa yang kita percaya, atau ada sesuatu yang mungkin dia bisa gali nanti. Kita percaya dalam murid kita adalah, jadi kita fokus kepada kekuatan dari murid tersebut. Kemudian masuk kita ke kalimat rumpang yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan bagaimana harapan kita mengutamakan pembelajaran yang bagaimana, yang seharusnya yang kita impikan di sekolah kita ini. Apakah pembelajarannya yang membentuk karakter siswa, atau pembelajaran yang berpihak kepada murid? Ya, lanjut kita ke kalimat rumpang yang keempat. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah itu bagaimana menurut anak-anak itu. Rumah yang pertamanya kan rumah orang tuanya. Kalau sekolah ini merupakan rumah kedua. Kalau seandainya sekolah yang kita anggap sebagai rumah, bagaimana mereka di dalam rumah itu berperilaku? Apakah ingin menjadi orang yang lebih baik, ataukah ingin mengembangkan potensinya? Kalimat rumpang yang kelima. Kita warga di sekolah ini yakin untuk, tapi harapannya saya, berarti kita pribadi, saya dan rekan guru yang lain di sekolah ini yakin untuk saling bagaimana kita supaya terjadi kekompakan di dalam sekolah ini. Saya yakin untuk saling berkolaborasi, ataukah bekerja sama dalam mewujudkan pendidikan itu yang berpihak kepada murid, atau pembelajaran yang aktif, kreatif, menyenangkan.
kita di sekolah ini harapannya itu kan saling berkolaborasi lah kita antara rekan-rekan guru, kepala sekolah, orang tua, ataupun warga sekolah yang terdekat dengan lingkungan sekolah kita. Kemudian kalimat rumpang yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa murid kita itu untuk apa, cita-cita kita ke depannya, untuk sebagai generasi emas atau generasi penerus yang akan melanjutkan perjuangannya, baik itu untuk dirinya nanti berguna bagi dirinya, keluarganya nanti, bangsa ataupun negara nantinya. Itu harapan kita kepada murid kita untuk masa yang akan datang. Yang sudah siap boleh dikumpul. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah merumuskan kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Baiklah, ini dari ibu kepala sekolah kita, kalau murid ibu kepala sekolah kita, bahwa kita memimpikan murid-murid yang cerdas, berakhlak mulia, beriman, religius, berkolaborasi. Kita percaya bahwa murid adalah memiliki kompetensi untuk bisa berkembang mengikuti perkembangan zaman. Kemudian rumpang yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang berkarakter, yang berpihak kepada murid. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah ini merupakan tempat kedua dalam kehidupannya, maka mereka akan menjaga sekolah ini dengan baik. Kita warga di sekolah ini yakin untuk saling berkolaborasi untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan menciptakan lingkungan yang nyaman antara masyarakat. Kemudian kita dan warga di sekolah ini paham bahwa sekolah ini merupakan tempat anak untuk menimba ilmu dan memanfaatkan untuk kemampuannya nanti di masa yang akan datang. Kemudian menurut Ibu Jamila, kepala mohon ya nanti kita kemudian menurut Ibu Jamila, kita memimpikan murid-murid yang beriman. Lalu sampai ibu pergi nanti.
Untuk selamanya yang penting. Kasih Bu. Dan diskusi kita lanjutkan kembali. Menurut pendapat Ibu Jamila, kita memimpikan murid-murid yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, kritis, mandiri. Kita percaya bahwa murid adalah anak yang sudah memiliki potensi yang baik, tinggal kita membimbingnya. Di sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang berpusat pada anak dan pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian, murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah merupakan rumah kedua, tempat bermain sambil belajar bagi ananda kita. Kita, warga di sekolah ini yakin untuk saling mendukung semua kegiatan yang berpihak untuk mengembangkan potensi anak. Kemudian, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa siswa kita yang akan jadi pemimpin masa depan dan penerus yang akan melanjutkan cita-cita kita nantinya. Kemudian, menurut Ibu Yurisna, kita memimpikan murid-murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kreatif, inovatif, dan berkarya. Kita percaya bahwa murid adalah anak yang memiliki potensi kemampuan sesuai karakter dan di sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang membentuk keaktifan siswa sesuai dengan perkembangan zaman. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa di sekolah ada rumah yang membuatnya nyaman untuk menampilkan bakat atau potensi yang ada pada dirinya. Kita warga di sekolah ini yakin untuk memajukan dan membimbing dalam bekerja sama untuk membimbing siswa dalam pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Kemudian kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita ingin mewujudkan siswa atau mewujudkan diri siswa untuk bisa terjun nanti ke masyarakat sebagai bekal untuk masa depan bangsa. Kemudian menurut Ibu Evelita, kita memimpikan murid-murid yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kritis dan mandiri. Kita percaya bahwa murid adalah anak yang sudah memiliki potensi atau kemampuan. Di sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang membentuk karakter siswa. Kemudian, murid di sekolah kita sadar betul bahwa di sekolah adalah rumah kedua bagi mereka untuk menimba ilmu. Kemudian kita, warga di sekolah ini yakin untuk saling bekerja sama, karena dengan kerjasama tersebut, maka semua aktivitas atau kegiatan yang ada di sekolah ini bisa berjalan dengan lancar. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa murid itu adalah generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan perjuangan kita di masa yang akan datang. Itulah pendapat ibu-ibu pada diskusi untuk merumuskan kalimat rumpang pada hari ini. Jadi dengan merumuskan kalimat rumpang ini, maka kita capailah suatu tujuan bersama, kita ambil kesimpulannya, bagaimana kalimat rumpang berdasarkan diskusi kita satukan, bagaimana impian kita untuk murid-murid kita di masa yang akan datang. Nampaknya di sini kebanyakan kita mengimpikan murid-murid itu yang beriman dan bertakwa. Tentunya religius, berakhlak mulia juga sudah termasuk ke dalam inti dari beriman dan bertakwa. Jadi kita simpulkan kalimat rumpang kita pada hari ini berdasarkan diskusi kita, yaitu bahwa kita mengimpikan atau mencita-citakan murid kita yang bagaimana Ibu? Yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian tentunya cerdas, kreatif, mandiri. Kemudian nampaknya di sini ada tambahannya nasionalis, ya, yang bersifat jiwa kebangsaannya, nasionalis, yang tentunya pada kurikulum saat sekarang ini, kurikulum merdeka, kita mengimpikan murid-murid kita itu yang harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi
kita simpulkan pada kalimat rumpang kita pada hari ini, yaitu kita memimpikan atau mencita-citakan murid kita yaitu peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, kreatif, mandiri, dan nasionalis sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi sudah dapat hasil kesimpulan kita mengenai kalimat rumpang pada diskusi kita ini. Sekarang kita lanjutkan lagi mengenai visi sekolah kita yang sudah ada. Ya, visi sekolah kita yang sudah ada kita gandengkan dengan visi sekolah saya sebagai mengikuti pendidikan CGP. Kita gandengkan nanti visi sekolah dengan visi saya sebagai CGP. Yang mana visi sekolah kita yaitu terwujudnya siswa yang berprestasi, kompetitif, berbudi pekerti luhur, berdasarkan iman dan takwa. Itu visi sekolah kita. Sedangkan visi saya sebagai guru penggerak, terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, kreatif, mandiri, nasionalis, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bagaimanakah menurut ibu-ibu visi kita gandengkan visi sekolah tadi dengan visi saya sebagai calon guru penggerak tadi? Bagaimana pendapat ibu? Adakah nanti apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid atau bagaimana? Sudah. Selaras dan saya sejalan dengan visi yang buat sendiri. Ya. Hampir sejalan ya. Jadi iramanya tetap kita itu religius ya, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Iya. Yang kemudian mengenai kecerdasannya ya, tinggal nanti kita menambahkan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya. Jadi adalah visi sekolah dengan visi saya sebagai guru penggerak sudah seirama ya. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Tentunya iya, selaras ya. Kemudian yang pertanyaannya lagi, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika iya, apa saja? Ya, ditambah dengan kata-kata nasionalisme. Iya, terima kasih Bu. Iya. Jadi tadi ditambahkan dengan nasionalisme, kemudian dengan dan profil sesuai pelajar dengan Pancasila. Jadi kita tetapkanlah, kita simpulkanlah visi sekolah kita yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, kreatif, mandiri, nasionalis, kemudian tambahannya lagi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang mana semua kata-kata yang kita impikan itu memang semuanya tertuju atau berpusat kepada profil pelajar Pancasila. Nah, sudah kita dapat kesimpulan mengenai visi sekolah kita. Kemudian kita lanjutkan lagi mengenai prakarsa perubahan. Ya, prakarsa perubahan yang akan kita rumuskan atau kita akan cari pemecahannya dengan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Bagaimana Ibu? Apa inisiatif kita terhadap perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah kita itu? Inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai
visi sekolah. Inisiatif kita supaya terjadi terhadap perubahan ya secara kita bersama di sekolah ini supaya untuk tercapai visi sekolah kita itu. Visi itu Inisiatif kita. Pertama tentu langkah pertama tentu kita semua tahu dulu apa visi sekolah kita. Setelah itu kita musyawarahkan langkah-langkah yang terbaik untuk mencapai visi dan visi sekolah kita. Terima kasih Bu pendapatnya. Jadi itu inisiatif kita untuk menuju atau mencapai visi sekolah tersebut. Kemudian yang kedua pertanyaannya, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah kita? Kolaborasi kita itu maksudnya ini bekerja sama kita. Ya, dengan apa saja yang dapat kita lakukan antara guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi yang sudah kita tetapkan tadi. Dengan cara memanggil orang tua siswa dan memusyawarahkan untuk kemajuan pendidikan atau sekolah ya. Ya, jadi kita harus saling bekerja sama lah dengan orang tua, dengan guru, sama-sama rekan sejawat, kemudian dengan kepala sekolah sehingga terjadilah hubungan yang baik atau hubungan yang kondusif di antara warga sekolah kita. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Kegiatan yang kita adakan umpamanya di sekolah kita untuk mencapai visi tadi. Umpamanya kalau ada kita kegiatan ekstrakurikuler lah, kita mengharapkan kepada orang tua itu ikut mendukung kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Ya. Kemudian semua kita rekan-rekan guru pun ikut saling membantu ya dalam pelaksanaannya, sehingga visi kita nanti bisa kita tercapai dengan kegiatan-kegiatan yang telah kita lakukan. Kemudian pertanyaannya yang keempat, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Bagaimana rancangan waktunya? Langkah konkret akan kita lakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini yaitu tentunya kita buat program kita dulu, kemudian kita musyawarahkan ya, ataukah nanti dengan memanggil orang tua murid ya, bagaimana pelaksanaan kegiatan kita ini agar berjalan dengan efektif. Kemudian bagaimana rancangan waktunya? Rencananya kalau kita membuat kegiatan ekstrakurikuler kan di luar jam pelajaran wajib ya. Kalau waktunya itu bagaimana itu? Apakah sekali seminggu ya? Kita tetapkan, kita adakan nanti sekali seminggu untuk bidang-bidang yang akan kita laksanakan di dalam kegiatan ekstrakurikuler ini. Umpamanya bagian olahraga sekali dalam seminggu, apakah olahraganya nanti main volley atau tenis meja, nanti kita tetapkan diskusikan dengan orang tua murid bahwasanya pelaksanaan dari ekstrakurikuler kita laksanakan setiap sekali seminggu. Nah, itulah beberapa pertanyaan yang akan menuju kita kepada prakarsa perubahan sekolah. Jadi dari empat pertanyaan tadi, apa kesimpulan yang dapat kita tarik dari prakarsa perubahan kita untuk sekolah kita? Itu kita kolaborasi yang baik antara kepala sekolah dan guru, dan antara guru dan guru, juga antara guru dan orang tua untuk mewujudkan peserta didik yang sesuai dengan visi yang sudah kita tetapkan tadi ya. Jadi kesimpulannya dalam prakarsa perubahan sekolah kita putuskan yaitu bahwasanya
mengadakan atau meningkatkan kolaborasi di antara rekan guru, kepala sekolah, ya, meningkatkan kolaborasi dengan rekan guru, kepala sekolah, komite sekolah, dan orang tua siswa untuk mendukung terwujudnya peserta didik yang berkarakter, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itulah kegiatan diskusi kita pada hari ini. Dari tadi kita dari visi, ya, sampai kita mendapatkan kesimpulan visi sekolah kita. Visi sekolah kita tadi terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, kreatif, mandiri, nasionalis, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian kalimat kesimpulan dari kalimat prakarsa perubahan sekolah kita yaitu meningkatkan kolaborasi di antara rekan guru, kepala sekolah, komite sekolah, kemudian orang tua siswa untuk mendukung terwujudnya peserta didik yang berkarakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Demikianlah diskusi kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan diskusi kita ini bermanfaat untuk murid-murid kita ke depannya. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bu Susi yang tadi sudah menyambung dengan diskusi visi dan prakarsa perubahan bersama dengan Koordinator sudah satu bersama. Sangat menarik sekali apa yang sudah kita lakukan, ya. Jadi catatannya adalah bahwa pada diskusi ini mungkin belum diikuti oleh seluruh warga sekolah, ya. Jadi ini merupakan seperti contoh beginilah memang seharusnya sebuah visi itu dilahirkan, ya. Jadi tidak serta-merta visi itu ada, jadi memang harus digali dari impian kita selaku pendidik, ya, terhadap murid kita, lalu nanti akan dirumuskanlah cita-cita bersama dalam bentuk visi sekolah. Dan kami harapkan ke depannya nanti visi sekolah sudah saya dengar tadi itu sudah sangat baik sekali, pada dasarnya sudah berpihak kepada murid, ya. Tapi tadi kita lihat mungkin belum diselaraskan mungkin dengan kurikulum merdeka, ya, profil pelajar Pancasila. Sehingga tadi ada wacana untuk ditambahkan profil pelajar Pancasila. Itu kemungkinan itu bisa saja terjadi, ibu semuanya. Jadi nanti tinggal dikomunikasi saja kepada ibu kepala sekolah ataupun warga sekolah yang lain. Apakah memang visi sekolah kita yang sekarang ini kapan tepatnya untuk kita revisi, ya? Kapan tepatnya untuk kita tambahkan atau kita update seperti itu. Karena memang seperti saya sampaikan di awal tadi, bahwa visi sekolah itu dia dinamis, ya. Jadi bisa saja berubah, itu biasa saja, ya. Cita-cita kita itu mengalami perubahan sesuai dengan kondisi zaman, ya, perkembangan zaman. Jadi memang nanti silakan nanti ini ditindaklanjuti diskusi ini bersama warga sekolah yang lain. Apakah memang dalam waktu dekat ini akan kita lakukan revisi terhadap visi sekolah yang sekarang, atau mungkin menunggu saat yang tepat nanti mungkin. Jadi nanti bisa dilakukan diskusi-diskusi seperti ini ke depan, ya. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan atas kesediaan ibu-ibu semuanya untuk hadir pada hari ini. Mudah-mudahan jadi pembelajaran bagi kita semua bersama di sini. Nanti akan ke depannya nanti dalam rangka mewujudkan merumuskan visi dan visi dari cita-cita sekolah. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana cara kita
mewujudkan visi itu. Jadi jangan sampai visi itu hanya sebatas impian. Jadi memang harus ada perubahan nyata ya. Ada usaha nyata kita, itu yang disebut oleh Bu Susi tadi sebagai prakarsa perubahan. Jadi kita pendidik ini harus berani juga berubah, keluar dari zona nyaman kita, secara bersama-sama berkolaborasi untuk bagaimana supaya impian itu jadi terwujud, jadi nyata seperti itu. Jadi kami titipkan ini semuanya kepada ibu semuanya di sini. Jadi ini merupakan langkah awal sebenarnya bagi ibu semuanya untuk mengkaji kembali impian kita selaku pendidik, impian kita terhadap sekolah yang kita cintai ini, dan peran kita selaku pendidik untuk mewujudkan impian kita bersama tadi pada visi sekolah. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dari penyampaian kami. Bila itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.